Jika berada di kota Tegal, Jawa Tengah, kita akan banyak menjumpai pedagang sate kambing di sepanjang jalan. Seperti apa cara memilih kambing yang enak untuk disate, bagaimana cara memotong daging kambing agar empuk. Nah, ini cocok untuk mengolah daging kambing yang mungkin masih ada di rumah Anda. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Probo Kusartoyo seharian menjadi pedagang sate kambing khas Tegal. Sampai kandang, udah sampai kandang. Ya, saya nggak berani lah. Istimewa. Untuk melihat proses pemotongan kambing yang akan diolah menjadi sate, saya langsung mendatangi kawasan Tirus, Kota Tegal. Di tempat ini banyak berjejer pedagang sate kambing. Agar bisa melihat proses pemotongan kambing, saya harus pagi-pagi sekali mendatangi rumah Herman, salah satu penyedia atau penyuplai daging khusus untuk warung sate kambing. Ya, ini pagi-pagi saya mau nyari tempat penyembelihan kambing. Ah, ini dia. Wah, ini dengan Pak Herman, Pak. Iya. Oh iya, Pak Herman, saya pengen lihat ini proses penyembelihan kambing. Oh, boleh. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Ini Bapak dari mana? Dari pasar, Pak. Oh, baru ngambil ya ini kambingnya nih. Wah, kambingnya. Saya boleh nyobain nih, Pak, bawa Pak. Iya, Pak, saya coba ya, Pak ya. Ini sehari berapa biasanya, Pak? Iya, 4. Oh, bisa sampai 4 gitu ya. Kalau pas lagi rame banyak berarti. Oh. Nah, ini. Tiap hari kayak gini, Bapak ya? Wah, ini tiap hari gini nyari kambing. Udah sampai kandangnya. Oh, di sini. Udah. Pada hari biasa, tempat ini memotong 2-4 ekor kambing. Pada hari libur atau hari besar agama seperti Lebaran Idul Fitri, kambing yang dipotong bisa mencapai belasan ekor. Agar sate kambing empuk dan enak, kambing yang dipotong biasanya berumur 3 bulan atau maksimal berumur 5 bulan. Dengan harga antara Rp900.000 hingga Rp1.500.000 per ekor. Di kota Tegal, kambing yang berumur kurang dari 5 bulan dikenal dengan istilah Bali Bull. Sementara untuk kambing berumur kurang dari 3 bulan dikenal dengan istilah Bati Bull. Nah, tiba saatnya proses pemotongan kambing. Awalnya saya ingin belajar memotong kambing. Namun setelah semua siap, saya tidak punya keberanian untuk melakukannya. Pak, kalau motongnya itu Bapak sendiri? Iya, sendiri. Oh, gimana Pak caranya Pak? Misalnya saya seperti ini nih. Iya. Udah, ini kan diikat. Diikat terus Langsung aja. Oh, langsung kayak gini. Iya. Oh, gitu. Doanya Pak? Ya, bismillahi, Allahu akbar. Bismillahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung potong gitu. Tidak sembarang orang bisa memotong kambing karena butuh keahlian. Yang terpenting pada saat memotong kambing adalah selain sudah berpengalaman, alat atau pisau yang digunakan juga harus tajam. Ini akan membantu proses penyembelihan dan tidak menyiksa hewan yang disembelih. Selanjutnya adalah proses menguliti. Agar mempermudah proses mengambil kulit kambing, kambing yang sudah dipotong harus digantung. Caranya, 2 kaki belakang kambing diikat dengan tali yang sudah disiapkan. Setelah siap, tinggal kita mulai menguliti. Pada tahap ini harus berhati-hati. Agar daging kambing tidak terbawa kulit, harus dilihat seratnya dan harus menggunakan pisau yang tajam. Kalau nggak hati-hati sobek, man. Oh iya. Iya, nanti nggak laku sih. Kali ini kan kita sobek. Setelah seluruh kulit kambing terlepas, selanjutnya mari kita lihat dan belajar tentang daging mana saja yang enak dan cocok dijadikan sate. Ini saya kepingin tahu dari satu kambing itu yang bisa dipakai buat sate apa daging mana saja? Ya sebenarnya sih bisa semua, tergantung yang lebih baik. Ada yang seperti ini belakang. Ini paha. Namanya apa Pak? Puer. Iya, puer namanya. Oh, ini. Ini belakang lulur sini. Oh, lulur. Iya, sini belakang yang namanya lulur sini. Kalau sini namanya lulur sini bagian sini. Nanti kalau udah dilepas kelihatan. Oh iya. Yang jelas kalau kayak gini kan dibuangin nggak bagus oh. Oh, ini lemak ya? Iya bukan, ini koilot alot namanya koyor namanya daging kurang bagus lah. Untuk perhitungan harga kambing dan estimasi hasil atau keuntungan setelah menjadi sate kambing, caranya dengan menghitung potensi berapa kilo kambing yang dihasilkan. 1 kilogram daging kambing bisa jadi 2 kodi atau 40 tusuk sate kambing.
Sementara itu bagian lain seperti iga, tulang belakang, buntut akan dipotong kecil-kecil untuk olahan gulai atau sop. Sementara bagian dalam atau jeroan selanjutnya dibersihkan untuk dimasak bersamaan dengan balungan dan daging yang tidak empuk menjadi gulai. Ini yang suka sop iga. ini sop iga kambing ya. Nanti dibikin sop bisa, dibikin gulai bisa. Ini sementara sandalin sini dulu. Setelah itu pisahkan daging untuk disate dengan bagian lain yang dijadikan gulai dan sop. Khusus untuk daging yang akan disate jangan dicuci, karena jika dicuci, daging bisa cepat basi dan berpengaruh ke rasa. Wah, kasihkan milik kambing sampai lupa ini waktunya sudah siang, sudah ditungguin warung sate. Saya harus cepat bergegas mengantarkan daging kambing ke warung sate. Nah ini nih, jamnya udah jam 8 lebih 5, udah ditungguin di sana. Saya harus cepet-cepet. Pak ini udah ditungguin ya jam 8 harus standby. Iya. Nah, ini dagingnya Depan tadi. aja, depan aja. Hah? Depan aja. Depan. Oh enggak, saya bocah aja Pak. Oh iya, boleh. Ini tadi dagingnya jadi berapa ya Pak ya? 7 kilo ya? 7 kilo. 7 kilo. Dagingnya jadi 7 kilo. Kalau 1 kilonya bisa 2 kodi ya Pak? Ya? 2 kodi. Jadi ini sudah ditungguin. Jamnya udah siang. Herman merupakan keturunan pendiri sate Tirus Haji Yahya. Berbeda dengan saudaranya yang lain yang memilih berjualan sate, Herman justru fokus sebagai pemasok yang tugasnya mencari kambing di pasar dan memotong kambing. Selanjutnya mari kita berpindah melihat pembuatan sate dan gulai di salah satu warung sate Tirus Pojok yang berada di Jalan Kapten Sudibyo, Kota Tegal. Nah, di tempat ini daging kambing yang tadi pagi saya potong ternyata sudah tumbuh. Ini udah sampai di warung sate. Telat 10 menit. Ini biasanya jam 8 ya Pak ya udah itu ya. Nah, ini karena kita gangguin jadi telat. Tapi masih itulah. Masih aman. Ini dagingnya yang mau dibikin sate. Nah, ini cara motongnya nih. Motongnya seperti ini nih. Ukurannya segini. Untuk memotong daging kambing tidak sembarangan. Ada tekniknya, harus mengikuti serat. Tujuannya agar daging kambing enak dan empuk saat dibakar. Sebelum melanjutkan membuat sate, saya mulai lapar nih. Nah, pagi-pagi di Kota Tegal ada makanan khas yang ada kalau pagi hari, yaitu nasi ponggol. Ponggol itu ini, nasi, terus ada sayur, apa ini Bu? Sayur walu, terus ada mie, ya, terus ada orek ini. Iya. Nah, lauknya sama gorengan biasanya ya. Ya, jadi kalau pagi-pagi ini kita tadi pagi habis apa? Pagi-pagi mau motong kambing belum sarapan. Ini sarapannya ponggol ya ini. Tidak hanya nasi ponggol, di Kota Tegal ini ada yang paling khas yaitu teh poci gula batu. Waduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sarapan nasi ponggol dan minum teh poci gula batu. Waduh. Ini benar-benar istimewa. Panas. Ini sama gula batu. Istimewa. Ini sambil nanti kita kerja lagi ya. Motongin daging sama nusukin sate biar ada tenaganya. Kita sarapan dulu ya Pak. Oke, sebelum kembali membuat sate kambing, saya penasaran dengan cara mengolah jeroan. Setelah dibersihkan, jeroan direbus dengan beragam bumbu agar tidak amis dan perengus. Rebusnya berapa lama? Rebusnya kurang lebih Seperempat. 4 jam. Oh, 15 menit. 15 Ya. menit. Nanti diangkat, diiris, nanti rebus lagi. Oh, gitu. Dikasih bumbu kuning. Selanjutnya membuat bumbu untuk gulai kambing. Nah, ini penting bagi yang suka gulai.
Nah, setelah seluruh bumbu lengkap, ini harus disangrai dulu sebelum dicampur dengan santan dan kemudian disaring lalu direbus. Campuran bumbu dan santan ini dimasukkan ke dalam air kaldu rebusan tulang-tulang kambing. Kasih bumbu garam sama penyedap dan gula pasir secukupnya. Aduk dan rebus sampai mendidih dengan api kecil agar santan tidak pecah. Sementara untuk bumbu sate, saya menyiapkan tomat buah, kemudian bumbu bawang merah yang dipotong-potong, serta cabai yang dihaluskan. Penyajiannya semuanya dicampur dengan kecap. Menjelang siang, saya kembali menyiapkan sate. Bersama karyawan, saya menyiapkan sate yang sudah ditusuk dan ditempatkan di tempat khusus yang tertutup. Ini tadi ada yang pesen 15. 15. Berapa lagi, Bu? 10. Nah, tambah lagi 10. Jadi bakar 25. Ini teknik bakarnya seperti ini. Jadi si tempat bakarnya ini agak naik ya. Agak naik. Tujuannya agar bambunya ini tidak terbakar. Jadi agak enak. Agar sate kambing enak, proses pembakaran sate tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 menit. Selain itu, arang yang digunakan juga arang khusus. Sementara agar penyajian tetap panas, saya juga menyiapkan hot plate seperti ini. Setelah dipanaskan dengan kompor, hot plate juga harus dikasih mentega agar tidak kering. Ah, ini udah matang, udah 1 menit. Nih, penampakannya seperti ini. Ini ada yang pesen 10, ada yang pesen 15. Nah, biar tetap panas, ini pakainya aja. Nah, ini. Satu, supply. Menurut sejumlah pelanggan, makan sate selain membuat nafsu makan enak dan lahap juga meningkatkan tenaga. Rasanya itu bikin tenaga semakin Makannya tambah ini ya. menjelang malam Jumat lagi ya. Wah, Bapak bisa aja? Ya pastilah. Kalau makannya banyak, pasti juga tenaganya kuat. Setelah seharian bersama kambing, tiba saatnya saya menikmati beragam hidangan kambing. Sate kambing, dan sop kambing. Harga sate kambing di Tegal tiap porsi beragam. Satu porsi sate kambing 10 tusuk dijual di kisaran 50.000. Sementara untuk gulai dan sop kambing per porsi 30.000. Semoga setelah ini tidak kolesterol ya. Nah, tentunya kelebihannya di Tegal itu sate kambingnya mudah, empuk, seger seperti ini. Nah, ini selamat mencoba. Roby Sofwan Amin, Robo Kusartoyo, Tegal, Jawa Tengah. Makan lagi.